Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan topik pembelajaran baru, bab baru dengan judul Fisika Inti. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pertama tentang struktur inti, massa defect, dan energi ikat inti. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang inti atom, perlu kita mengenal seorang ilmuwan fisika Inggris, yaitu James Chadwick. Beliau ini adalah seorang ilmuwan yang bekerja sama dengan penemu inti atom, yaitu Ernest Rutherford. Ia menjadi asisten di laboratorium Ernest di Cambridge University. Ia melanjutkan penemuan daripada Rutherford yang telah menemukan tentang adanya inti atom dan menyelidiki lebih jauh lagi kandungan yang ada di dalam inti atom tersebut. Jadi James ini memakai proses hamburan partikel sinar alfa seperti percobaan Rutherford untuk membuktikan bahwa nomor atom suatu unsur kimia itu sama dengan muatan nukleonnya atau muatan intinya, atau lebih umumnya disebut muatan nuklirnya. Keberhasilan daripada James menemukan adanya neutron di dalam inti atom, membuatnya menjadi memimpin suatu kelompok ilmuwan di Inggris dengan tujuan untuk mengembangkan suatu bom atom. Ketika itu masih dalam Perang Dunia Kedua. Akhir dari kerja keras daripada James Chadwick ini, ia menerima penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1935. Jadi Nobel yang diperolehnya adalah karena ia menemukan adanya neutron di dalam inti atom yang berada bersama dengan penemuan yaitu adanya proton di dalam inti atom. Lebih lanjut, di dalam inti atom ternyata ada satu struktur yang sangat simple, sangat kecil sekali, dan terbagi atas beberapa partikel inti, pembentuk daripada inti atom itu, yaitu yang pertama bahwa di dalam inti atom itu terdapat proton. Proton ini bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Proton dan neutron ini ada di dalam inti atom. Yang manakah itu proton? Proton ditemukan oleh Rutherford, yaitu partikel yang berada di dalam inti atom dengan sifat bermuatan positif. Apabila proton ini kita simbolkan sebagai warna hijau, maka yang warna lainnya, warna orange-nya itu adalah neutron, yaitu partikel yang ditemukan oleh James Chadwick. Partikel ini berada di dalam inti atom dan tidak bermuatan. Dan warnanya, ini warna yang ditunjukkan. Jadi di dalam inti atom tersebut ada proton dan neutron. Bagaimana kelanjutan jumlah banyaknya proton dan neutron suatu atom itu, kita akan pelajari selanjutnya. Selain daripada inti atom, terdapat elektron. Elektron ini memiliki lintasan atau orbit yang mengorbit daripada inti tersebut. Dan elektron ini berada pada jarak tertentu dari inti atom. Elektron ini ditemukan oleh J.J. Thomson dan
menyatakan bahwa elektron tersebut berada bebas bergerak bebas di luar daripada inti. Selanjutnya, kita akan melihat seperti apa jumlah atau bagaimana menentukan proton dan neutron di dalam sebuah inti. Ditetapkan satu model untuk menetapkan banyaknya proton dan neutron bahkan elektron dalam suatu inti dengan satu simbol X, AZ. Ya, di mana X itu menyatakan tentang lambang suatu unsur, kemudian Z itu menyatakan nomor atom, dan nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Dan jumlah proton ini juga sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, seperti animasi yang ada. Ya, jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Selanjutnya A. A itu adalah nomor massa. Nah, nomor massa ini adalah kandungan keseluruhan inti atom, yaitu jumlah proton dan neutronnya. Ya, jumlah proton dan neutronnya. Nah, bagaimana menentukan nilai neutronnya? Maka nilai neutronnya itu adalah selisih dari massa, ya, nomor massa dengan nomor atomnya. Ya, selisih dari total kandungan daripada inti dengan jumlah protonnya. Ya, kalau totalnya tadi keseluruhan, sedangkan yang Z itu adalah proton, berarti sisanya yang ada di inti itulah yang disebut dengan neutron. Jadi contohnya, ya, kalau uranium 23592, maka itu berarti nomor massanya 235. Artinya proton dan neutron yang ada di dalam uranium ada 235. Sedangkan ya, nomor atomnya yaitu 92, yang juga berarti bahwa 92 ini adalah banyaknya proton di dalam inti itu. Ya, banyaknya proton di dalam inti itu juga sama dengan banyaknya elektron yang mengelilingi inti. Berarti ada 92. Tentunya neutronnya, ya, kalau keseluruhan tadinya 235, kemudian protonnya 92, berarti sisanya yaitu A kurang Z. 235 kurang 92, itulah jumlah neutron yang ada di dalam inti. Beberapa istilah di dalam inti atom, penamaan inti atom, ada yang istilahnya disebut isotop. Isotop ini berarti unsur atau nuklida, ya, pembentuk inti atom, proton dan neutron. Itu maksudnya nuklida. Nuklida yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Contohnya 1H1, 2H1, 3H1. Artinya atom hidrogen ini memiliki proton masing-masing 1. Tetapi massa atomnya berbeda. Massa atomnya berbeda. Ya. Jadi apabila protonnya sama, Z-nya sama besarnya, maka itu disebut dengan isotop. Jadi apabila dalam penggambaran ini, ya, memiliki proton 1, H11 berarti protonnya 1. Kalau proton 1 berarti elektron yang mengelilingi intinya 1 juga, karena sama jumlah. Kemudian bagaimana neutronnya? Karena nomor massanya itu adalah 1, protonnya 1 berarti tidak memiliki neutron di dalam intinya. Sedangkan nuklida H2H1, ya, kalau H11 tadi disebut proton, 2H1 disebut sebagai deuteron atau deuterium, ya, dan 3H1 ini disebut dengan tritium atau triton. Ya, semuanya masing-masing adalah atom hidrogen, unsur hidrogen, tetapi kandungan daripada neutronnya berbeda-beda atau nomor massanya berbeda-beda. Jadi pada H11, ya, protonnya 1, elektronnya 1. H21, protonnya 1, yaitu yang kuning, ya, elektronnya 1,
neutronnya. Ya, karena 2 kurang 1, maka neutronnya ada 1. Ya, dan ini stabil. Ketiga, H31. Berarti protonnya 1, ini yang kuning, neutronnya ada 2. Jadi di dalam inti, ya, nuklidanya 1 proton, 2 neutron. Dan elektron yang mengelilingi itu ada 1. Ya, ini yang dimaksud dengan isotop. Istilah kedua yaitu isobar. Isobar ini berarti nuklida dengan nomor masanya sama, tetapi nomor atom berbeda. Contohnya, H31, ya, nomor masanya 3, protonnya 1, tentu neutronnya 2, 3 kurang 1. Kemudian helium 32, nomor masanya 3, protonnya 2, berarti neutronnya 1. Nah, yang di sini yang disebut dengan isobar memiliki nomor massa yang sama, ya, H3, helium 3. Jadi nomor massanya sama. Nah, bagaimana gambarannya? Ya, nah, perhatikan. H31 berarti proton, ini yang kuning 1, maka neutronnya 3 kurang 1 itu 2, 2 neutron. Elektronnya 1, karena sama dengan proton. Helium 32, artinya protonnya 2, ini yang kuning 2, ya, berarti neutronnya 3 kurang 2, 1, neutronnya 1. Ya, elektronnya, ya, karena protonnya ada 2, maka elektronnya ada 2. Jadi isobar yaitu memiliki, ya, nomor massa yang sama. Jadi inti pembentuknya ini jumlahnya sama. Itu yang dimaksud dengan isobar. Yang ketiga, isoton. Isoton yaitu nuklida dengan jumlah neutronnya sama. Nah, contohnya, ya, H31. Berarti neutronnya ada 2. Helium 42. Berarti neutronnya juga ada 2. Jadi H31, helium 42 itu adalah isoton karena neutronnya sama. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, jadi di dalam inti, ya, ada 3 nuklidanya, 1 proton, sisanya 2 neutron. Elektron tetap 1 seperti proton. Kemudian helium 42, ya, 2 proton, ini 2 yang kuning, maka sisanya 2 neutron. Nah, elektronnya juga ada 2, karena sama dengan proton. Jadi, yang masuk kategori daripada isoton, yaitu neutronnya ada 2, jumlah neutronnya ada 2. Ya, demikian beberapa istilah untuk nuklida daripada suatu inti. Selanjutnya kita akan melihat bentuk dan ukuran inti. Ya. Bentuk suatu inti atom seperti gambaran yang sudah kita lihat beberapa tadinya, ya, sebenarnya bentuk intinya itu tidak bulat, melainkan lonjong atau seperti bola rubi. Tetapi pada umumnya digambarkan sebagai berbentuk bola dengan jari-jari rata-rata. Ya, disimpulkan bahwa jari-jari rata-ratanya adalah R sama dengan R0 kali A pangkat sepertiga. Di mana R itu adalah, ya, jari-jari atom, ya, ini kalau ini suatu atom atau nuklida, ini jari-jarinya, ya, jari-jari atomnya. Ya. Kemudian R0 itu adalah suatu tetapan, yaitu nilainya 1,2 kali 10 pangkat minus 15 meter. Nah, sangat kecil sekali jari-jari suatu atom, ya, tetapannya, atau dikatakan 1,2 femtometer disingkat FM, atau lebih umum disebut femtometer itu adalah Fermi, ya, menghormati seorang ahli fisika, ya, Fermi namanya, 1,2 Fermi, ya. Jadi artinya jika nomor massanya A itu, ya, kita katakan misalnya suatu atom ada nomor massanya katakan 3, maka 3 pangkat sepertiga kali R0. Ini jari-jari tetapan, ya, tetapan jari-jarinya. Jadi inilah tentang bentuk dan ukuran daripada sebuah inti atom. Selanjutnya kita akan melihat
terjadinya ikatan di dalam atom yang disebut dengan gaya inti. Gaya ikat inti atau gaya nuklir di dalam inti ya, adalah gaya yang menyebabkan nukleon, proton-proton, dan neutron-neutron tetap berada dalam inti. Ya. Yang seyogianya proton-proton berarti positif-positif. Nah, ketika muatan-muatan positif berdekatan tentu seharusnya saling tolak-menolak, saling menjauhi, pecah. Tetapi mengapa bisa menyatu, bersatu di dalam inti? Nah, ternyata hal ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu bahwa di dalam inti ya, bekerja gaya elektromagnetik, yaitu gaya Coulomb, ya, gaya antara muatan listrik yang sejenis tolak-menolak dan berbeda jenis tarik-menarik, dan gaya Lorentz, gaya oleh akibat medan magnet. Kedua, di dalam inti juga ada gaya gravitasi. Tetapi gaya yang sangat besar ya, sangat kuat, yaitu namanya gaya inti atau gaya nuklir. Nah, gaya ini tidak dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Jadi kalau proton-proton seharusnya tolak-menolak, tetapi gaya inti yang jauh lebih besar itu membuat proton dan proton itu bisa berdekatan atau tidak tolak-menolak. Ya, misalnya seperti ini. Jika ada dua buah nukleon yang berdekatan pada jarak tertentu, ya kita katakan tadi ukurannya itu dalam besaran 10 pangkat minus 15, jadi femto, ya, dalam satuan femto. Ternyata nukleon yang berdekatan ini jika terlalu dekat akan saling menolak, ya, tapi jika jauh akan saling tarik-menarik. Karena apa? Ada gaya inti yang bekerja pada kedua nukleon ini. Jadi, inilah yang menyebabkan mengapa di dalam inti proton-proton bisa menyatu di dalam inti, tidak pecah. Selanjutnya kita akan melihat poin kedua daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu defek massa. Defek massa adalah selisih massa gabungan nukleon pembentuk inti, jadi proton dan neutron. Ya. Selisih antara massa proton neutron dengan massa inti stabilnya. Massa sebuah inti stabil selalu lebih kecil daripada massa gabungan nukleonnya. Jadi sifatnya massa inti lebih kecil dari massa nukleon. Sehingga defek massa tersebut dapat dirumuskan massa nukleon dikurang massa inti. Ya, atau ya, nukleon ini adalah jumlah proton kali massa protonnya. Terus jumlah nomor atom dengan jumlah nomor massa dengan nomor atomnya, atau A kurang Z, atau kita sebut ini N, neutron. Jadi jumlah proton kali massanya ditambah jumlah neutron kali massanya, itulah massa gabungan nukleon. Dikurang massa inti ketika dalam kondisi stabil. Artinya dalam pengukuran ketika dalam keadaan stabil. Selanjutnya satuan daripada massa defek, ya, itu disebut SMA, yaitu satuan massa atom atau AMU, ya, Atomic Mass Unit, atau disingkat lagi dengan huruf U saja. Nah, perbandingan nilainya 1 SMA atau 1 U itu 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kg dalam satuan kilogram. Jadi sangat kecil sekali. Dan apabila satuan kilogram ini kita konversikan dalam mega elektron volt per C kuadrat, maka nilainya 931,5 atau sering dibulatkan 931 MeV saja. Terakhir yaitu energi ikat inti. Ya, seperti kita sudah pelajari sebelumnya energi pada topik relativitas, ya, maka sekarang energi ikat inti itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan inti proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya. Nah, jadi yang membuat satu inti tersebut terbentuk, maka itu bisa dipecah
apabila ada energi sebesar delta E. Berapa besar nilai delta E itu sama dengan M kali C kuadrat atau delta M defek massa kali C kuadrat. Ya, di mana delta E adalah energi ikat dalam satuan MeV yaitu mega elektron volt. Delta M defek massanya dalam satuan 931 MeV per C kuadrat. Ini kalau kita konversikan dalam satuan MeV nanti. Jadi kita pakai 931. Kemudian C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, selain daripada energi ikat keseluruhan, maka energi ikat per nukleon. Per nukleon pembentuk inti, yaitu delta M per A. Jadi kalau kita udah dapat misalnya energi ikatnya, maka kita pergunakan delta E. Maksudnya ini delta E ya, delta E per A. Bukan delta M, tapi delta E. Dengan satuan MeV per nukleon. Sebagai contoh, kita akan membahas beberapa soal dari pernyataan di bawah ini. A. Tentukan jumlah proton, neutron, elektron yang terkandung di dalam inti nitrogen N157. Bagian B. Jelaskan penyebab nukleon yang sejenis dapat bersama-sama bergabung sebagai pembentuk inti atom. Jawabannya dari N157, maka artinya protonnya J-nya 7, elektronnya 7, kemudian yang 15 itu nomor masanya, dan tentu neutronnya adalah 15 kurang 7 sama dengan 8. Bagian B, mengapa nukleon itu bisa bergabung membentuk inti? Ya, karena di dalam inti terdapat gaya inti yang jauh lebih kuat dibanding gaya kolom yang terjadi antar nukleon yang sejenis. Jadi aturannya yang tolak-menolak karena sejenis, maka gaya inti membuatnya itu menjadi tidak pecah, mengikatnya satu dengan yang lain. Contoh yang kedua. Massa isotop litium 73 adalah 7,018 SMA atau U ya. Hitung defek massa, energi ikat, dan energi ikat per nukleon isotop litium. Apabila massa H proton, ya, proton 11 itu 1,008 SMA dan massa neutron ya, 1,009 SMA dan 1 SMA 931 MeV. Data sudah diberikan, litium 73 berarti jet atau proton 3, elektron 3. Terus nomor massa 7. Tentu sisanya neutron 7 kurang 3 yaitu 4. Bagaimana menentukan defek massa? Seperti rumus yang sudah diberikan, jumlah proton kali massa proton ditambah dengan jumlah neutron kali massa neutron kurang massa inti. Dari data, litium 73, protonnya 3, neutronnya 4. Kali massa masing-masing dikurang massa inti. Jadi kita ketahui tadi, massa inti stabil selalu lebih kecil daripada massa nukleonnya gabungan. Maka apabila angkanya dimasukkan, maka kita dapati bahwa defek massa, ya, selisih massa antara massa gabungan dengan massa stabil itu sebesar 0,042 SMA. Energinya delta M kali C kuadrat. Jadi kita udah dapatkan delta M-nya 0,042 SMA kali C kuadrat. Ya. Karena ini contoh perhitungan baru, jadi kita buat bertahap. 0,042 kita ganti SMA atau U menjadi 931 MeV per C kuadrat kali C kuadrat. C kuadratnya habis, tinggal 0,042 kali 931 MeV, yaitu 39,102 mega elektron volt. Inilah energi ikat inti daripada litium 73. Ya. Nah, secara keseluruhan, untuk per nukleon. Nah,
Jadi nukleonnya ini ya kita dapati jumlah nukleonnya tadi ada 7, yaitu A-nya nomor masanya, maka energi ikat per nukleonnya yaitu 39,102 MeV per 7 nukleon, sehingga 5,586 MeV per nukleon. Jadi setiap nukleon memiliki energi sebesar 5,586. Ya. Jadi untuk sebuah litium, satu nukleonnya, itulah intinya. Baik, demikian contoh yang bisa kami tampilkan, dan untuk kamu pelajari lebih lanjut lagi, ya, kami akan memberikan soal-soal latihan kepada kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya, dan salam sehat buat kamu semua. Ya. Sampai di sini, sampai bertemu pada topik selanjutnya.